Wanita mengetuk kakinya. Suruh orang tua itu duduk di pangkuanku. Bagaimana kamu berbicara seperti itu? Dia sudah cukup umur untuk menjadi seorang paman. Apakah kamu berbicara dengan kakek seperti itu? Jika Anda tidak menyerahkan tempat duduk Anda, itu saja. Kenapa kamu harus menggoda orang seperti itu? Wanita itu masih duduk tak bergerak. Wajah yang sangat arogan. Hal ini membuat marah wanita di sebelahnya. Apakah kamu menyerah? Apakah Anda percaya saya menyuruh pengemudi untuk menghentikan mobil dan menurunkan Anda? Semua orang angkat bicara satu demi satu. Pada akhirnya tidak ada jalan lain. Wanita itu hanya bisa turun dari bus terlebih dahulu. Seorang reporter kecil mengejar. Dia baru saja merekam. Baru saja bertanya kepada wanita itu mengapa dia melakukan itu. Tanpa diduga, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dengan keras kepala pergi. Tapi malam itu, berita ini telah mencapai puncak pencarian. Kecantikan menolak menyerahkan kursinya di bus. Dan bahkan menggoda lelaki tua itu di depan semua orang. Dalam adegan yang difilmkan, Diep Lemtu memakai kacamata hitam. Dia dengan dingin memalingkan wajahnya. Orang tua itu membungkuk, berdiri dengan hangat di samping. Netizen melihat adegan ini, segera meledak. Kutukan dan hinaan tersebar di mana-mana. Mereka mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi bangsawan dan memiliki moral yang rendah. Informasi pribadi Diep Lemtu dengan cepat digali. Panasnya insiden tersebut semakin besar. Wartawan mengambil kesempatan untuk menangkap berita hangat. Mereka segera pergi mencari wali kelas SMP Diep Lemtu. Pada saat yang sama, cepat arahkan opini publik. Jadi Nona Truong, jadi saya mendengar maksud Anda. Itu juga berarti sekolah kita selalu bangga dengan Diep Lemkam, bukan? Sebelumnya juga seperti itu. Tapi mulailah sekarang, tidak akan seperti itu lagi. Kami merasa malu. Artikelnya baru saja keluar, langsung menarik perhatian jutaan netizen. Melihat rasa panasnya terus meningkat, reporter juga secara khusus mengundang para ahli untuk melakukan penilaian terhadap hal ini. Membuat netizen mengkritik Diep Lemtu. Jangan takut dengan konflik dan diskriminasi. Jangan terlalu damai, oke. Seorang gadis cantik mengalami hal seperti itu. Hasilnya adalah namanya, nomor teleponnya, tinggi dan berat badannya, unit kerjanya, bahkan nama cinta pertamanya. Semua diungkap oleh netizen. Saya bilang, Pak Dam, kejadian buruk ini bisa menimbulkan kemarahan publik. Inilah salah satu keunggulan bangsa kita. Ini tidak ada hubungannya dengan privasi. Programnya baru saja ditayangkan. Hal ini telah memicu panas yang lebih besar. Bahkan ada pula yang membeberkan identitas Diep Lemtu. Dikatakan bahwa dia cantik dan kaya. Bekerja sebagai sekretaris bos di sebuah perusahaan besar. Biarkan segalanya berkembang lebih jauh. Reporter itu buru-buru mengetik di keyboard dan menulis esai. Diep Lemkam adalah cerminan dari perusahaan tertentu. Sebentar lagi, opini publik tak hanya mengkritik Diep Lemtu karena bermoral buruk, namun juga mengacu pada kepentingan atasan. Orang tidak tahu harus berbuat apa. Mempersiapkan pembukaan konferensi pers. Istri bos memberikan kabar yang mengejutkan. Wanita yang tidak menyerahkan kursinya masih di bawah umur. Mengkhususkan diri dalam menghancurkan keluarga orang lain. Hobinya menggoda pria. Dia bahkan menggoda bosnya. Orang seperti itu, bisakah saya memberi ruang? Wanita itu sejenak patah hati dan menukik ke dalam hati bos. Istri ketua secara tidak sengaja menemukan adegan ini. Sambil marah, dia mengungkapkan kabar tersebut kepada wartawan. Katakanlah Diep Lemtu tidak sekadar menggoda orang tua di dalam bus, namun dia juga tanpa malu-malu memanfaatkan posisinya sebagai sekretaris untuk naik jabatan. Ceritanya baru saja keluar, netizen bergantian mengkritik Diep Lemtu. Mereka bilang dia tidak bermoral dan tidak tahu malu. Tapi tidak ada yang tahu itu. Dia baru saja memeriksanya. Leukemia stadium akhir, kata dokter dengan cerdik. Di hari-hari yang tersisa, silakan mencoba untuk menjaga suasana hati Anda. Hanya dengan cara ini akan efektif menghilangkan rasa sakit akibat penyakit tersebut. Tapi bagaimana Diep Lemtu bisa menahan pukulan tak terduga ini? Hal ini juga menyebabkan dia menolak menyerahkan kursinya di bus. Karena suasana hati yang berat, dia menahan omelan semua orang. Jadi saya harus turun dari bus. Setelah kembali ke perusahaan, rasa mengasihani diri sendiri di hatinya akhirnya meledak. Bos tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jadi aku hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Tapi ini adalah penghiburan kecil. Itu membuatnya pingsan lagi. Saat kejadian itu terus menyebar secara online. Diep Lemtu mengalami penderitaan yang tak terkatakan. Dia pikir dia akan mati juga. Dia segera mencari reporter untuk merekam video permintaan maaf. Tunggu sampai dia mati untuk melepaskannya. Sepertinya ini juga akhir dari semuanya. Saat ini satu-satunya keinginannya hanya bisa meninggalkan beberapa foto indah. Dia tahu pria itu adalah seorang fotografer. Dia segera mengutarakan pikirannya. Aku hanya membutuhkanmu selama 1 bulan. Saya bisa menghabiskan 50.000 yuan untuk mempekerjakan Anda. Hanya ada satu syarat. Jangan ceritakan kisahku pada siapapun. Menghadapi imbalan yang besar, pria itu dengan cepat menerimanya. Sejak hari itu, keduanya seperti siluet. Pria itu membantu Diep Lemtu mengambil foto. Diep Lemtu dengan gembira menikmati kehidupan terakhirnya. Mereka pergi terjun payung bersama. Mari kita berkendara ke pinggiran kota bersama-sama. Diep Lemkam sangat senang. Sebelum mati, masih bertemu belahan jiwa. Namun kejutan masih terjadi, dan merusak semua hal yang indah.
Para reporter berjalan maju satu demi satu. Mereka dengan bebas mengambil foto. Mereka ingin melampiaskan amarahnya kepada lelaki tua di dalam bus itu. Mereka harus membuat wanita tak tahu malu ini menjadi halaman depan. Setelah Tran Nuok dia melihatnya, dia segera menjadi marah. Karena pria ini, itu pacarnya. Dia terus menelepon pacarnya, tapi tidak mungkin untuk menelepon. Dialah orang di balik peristiwa, tidak memberi jalan ini. Sambil marah, Tran Nuok dia telah menulis banyak artikel untuk menyerang dia Lemkam. Pada saat ini, pacarnya, ikuti juga majikan Anda, akhirnya bisa melihat pemandangan indah. Pria itu menjawab telepon. Pacar mengucapkan selamat tinggal. Dia segera kembali untuk menjelaskan dengan jelas. Tapi sang induk semang tidak membiarkannya pergi. Tahukah kamu bahwa terjun ke Sungai Kuning saja tidak akan menghapus semua dosaku? Hadapi kemarahan pria itu, dia Lemtu berusaha mengendalikan amarahnya. Dia meminta maaf dengan nada meminta maaf. Pada saat yang sama, dia berkata bahwa dia bisa menjelaskan kepada pacarnya bersamanya. Merindukan. Dia pergi untuk menjelaskan dengan saya. Jadi itu lebih merepotkan. Bagaimana dengan saya? Apakah saya seorang pembunuh di penjara? Mengapa saya tidak bisa pergi? Anda dan saya tidak memiliki hubungan yang memalukan. Anda dan saya hanya memiliki hubungan sewa. Dia dengan marah melemparkan tasnya. Dan ambil formulir. Lemparkan ke tangan pria itu. Ambil ini dan jelaskan pada pacarmu. Adalah penjelasan yang jelas. Wajah pria itu tidak jelas. Melihat surat bunuh diri di tangannya. Ternyata dalam 7 hari seperti gambar dengan bayangan tersebut. Dia meminta maaf mengejarnya. Dan maaf. Dan dia Lemtu mencapai akhir hayatnya. Tertawa sebentar lalu kembali menangis. Dia selalu sendirian. Dia bahkan menderita penyakit serius. Saya tidak tahu lagi harus mencari siapa untuk menangis. Hadapi omelannya, dia hanya bisa melarikan diri. Kata pria itu patah hati. Dia mengambil keputusan. Selesaikan kewajiban terakhir Anda. Dia membawa dia Lemtu ke tepi danau. Untuk menyaksikan matahari terbit untuk terakhir kalinya. Di lensa Anda, dia Lemtu lincah dan ceria. Selalu ada senyum cerah di wajahnya. Hubungan sewa telah berakhir. Dia Lemtu merasa puas dan membayar seluruh jumlah tersebut. Saya tidak ingin membiarkan siapapun melihatmu dan aku bersama lagi. Awalnya, pria itu harus mengambil uang itu dan pergi. Tapi dia memilih untuk memikul tanggung jawab. Dia ingin semua orang melihatnya. Aku akan mentraktirmu setiap hari. Dia memeluknya erat-erat, diserang dari masyarakat. Ia pun harus berjalan hingga akhir hayatnya bersama gadis ini. Keduanya pergi ke rumah sakit bersama. Dia Lemtu masuk ke ruang diagnostik dengan pikiran tenang. Tapi pria itu menunggu lama. Tapi masih tidak ada gerakan di dalam. Sebuah firasat buruk datang. Dia segera berlari ke dalam. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa dia Lemtu telah pergi melalui pintu belakang. Pada akhirnya, dia masih takut dengan rumor tersebut. Dia tidak berani berdiri di bawah sinar matahari. Jadi saya memilih sudut yang gelap. Dan diam-diam ditinggalkan sendirian. Dalam wasiatnya, dia berkata, dibandingkan menunggu kematian dalam ketakutan. Jadi mengapa tidak menghadapinya dengan jujur? Karena dia sudah bersiap. Bos memberi kompensasi kepadanya sebesar 1 juta yuan. Dia berdonasi ke daerah tertinggal. Dan rekaman permintaan maaf itu juga dipancarkan kemarin di bus. Saya kehilangan kendali. Saya harus memberikan tempat duduk saya kepada orang tua itu. Saya terlalu liberal. Saya ingin meminta maaf kepada orang tua itu. Melalui kesempatan ini, saya juga berharap semua orang akan memaafkan saya. Setelah istri presiden mengetahuinya, sangat bersalah. Dia benar-benar tidak menyangka hal itu. Hanya karena kesalahpahaman sesaat. Tapi dia menyakiti seorang wanita miskin. Ketua bertemu lagi dengan dia Lemtu. Dia juga tidak bisa menahan air matanya. Reporter memotret pemandangan ini. Pada saat yang sama, cepat posting. Nilai perusahaan pun meningkat. Netizen pun langsung berbalik. Mereka secara bertahap mengerti nasib dia Lemtu. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Tragedi ada di mana-mana. Pejuang keyboard juga ada di mana-mana. Sebuah pepatah yang mempunyai dampak yang sangat besar. Cukup untuk menyakiti orang. Kalimat-kalimat yang tampaknya sederhana ini, sekali lagi seperti pisau tajam, menusuk hati setiap orang yang tidak bersalah.